Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Kusumanegara, NIM 61014181442. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai usaha yang akan saya rintis, yaitu berupa desain ataupun sablon kaos tim olahraga ya, untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan olahraga. Oke. Jadi di sini saya akan membuat wirausaha berupa desain sablon kaos tim olahraga ya. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama ini dari dimana saya lihat di masa sekarang itu banyak banget ya penggiat olahraga atau sebuah tim yang berkelompok gitu ya. Nah, di situ olahraga berupa tim biasanya mempunyai identitas. Lah, identitasnya itu sendiri yaitu berupa jersey tim ya. Lah, karena banyaknya peluang di situ, banyak banget tim yang ingin membuat jersey, jadi saya kepikiran ataupun sebagai alasan untuk saya memulai sebuah atau merintis usaha dalam desain ataupun sablon jersey tim olahraga ya. Itu bisa berupa tim yang kelompok lah, kayak futsal, sepak bola, basket atau olahraga lainnya ya. Dengan begitu bisa menjadi suatu alasan atau latar belakang saya untuk membuat usaha desain atau sablon kaos ini lah, seperti itu. Oke, lanjutnya untuk tujuan usaha bisnis ini. Yang pertama, memberikan pengalaman bagi saya bagaimana menjalankan suatu bisnis yang bergerak di bidang desain sablon kaos olahraga. Ya, karena saya baru pemula ataupun beginner dalam sebuah usaha ya, di sini sebagai pengalaman untuk bisa menjadi pengusaha yang lebih baik lagi ya. Oke, yang kedua ada membuka lapangan pekerjaan. Ya, dengan adanya usaha desain sablon kaos ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin mungkin menjadi karyawan ataupun reseller dari usaha ini. Oke. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup pengusaha. Tujuan bisnis yang ketiga ini bisa meningkatkan pendapatan dari pemilik usaha, yaitu saya sendiri ataupun karyawan dan resellernya. Oke, yang keempat ada memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjadi pengusaha. Dengan adanya saya merintis usaha ini, itu bisa menjadi salah satu contoh pada masyarakat bahwa usaha itu bisa dimulai dari siapa saja dan mana saja. Oke. Dari tujuan bisnis ini terdapat dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial sendiri ini dapat membantu masyarakat yang menganggur tadi ya, menganggur atau belum pekerjaan, karena adanya lowongan pekerjaan dari usaha yang akan saya buat ini bisa membantu masyarakat yang mungkin belum dapat pekerjaan ya. Lalu dari aspek ekonomi, bisnis sendiri ini dapat meningkatkan taraf hidup ya, taraf hidup dari pengusahanya, karyawannya, dan orang-orang yang berkecimpung di sekitar usaha ini ya. Oke, lalu kita yang ketiga ada analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu analisis di mana kita tahu kekuatan, kekurangan, terus ancaman, lalu peluang yang akan kita dapat. Oke. Yang pertama dari kekuatannya sendiri. Kekuatan sendiri kita kan dari kualitas sablonnya yang bagus ya. Untuk menjadi usaha yang unggul dan diminati oleh konsumen ataupun
orang, kita harus menitik beratkan kepada kualitas yang bagus. Dengan kualitas yang bagus pasti orang akan memilih tempat yang memang dari segi kualitas memang terjamin ya. Lalu untuk pelayanan yang ramah ya, pelayanan yang ramah kita mengedepankan pelayanan yang ramah agar konsumen tetap terjaga dan tetap sebaik mungkin, sehingga jika penerima jasa mereka senang, mereka akan merekomendasikan usaha kita ke teman-temannya. Oke, lalu kita ke kelemahannya usaha yang belum dikenal. Karena ini kalau saya ini baru memulai usaha ya, belum dikenal oleh banyak orang ya. Itu kelemahannya harus segera cari solusinya ya. Lalu harga yang tinggi ya, harga yang tinggi itu juga bisa menjadi kelemahan bagi usaha saya ya. Harga yang tinggi itu karena kualitasnya juga terjamin, tapi kebanyakan orang ya, cari kualitas tinggi tapi ya juga nggak mahal seperti itu. Oke. Lalu untuk peluang sendiri permintaan sablonnya semakin banyak karena semakin maraknya tim olahraga ya, kayak futsal, sepak bola ataupun basket, itu banyak banget sekarang. Itu menjadi kita bisa masuk di situ dan menjadi ladang usaha kita kalau kita mampu menarik banyak konsumen di situ ya. Oke. Terus ada yang terakhir, ada ancaman persaingan ya, dan alat yang lebih canggih ya. Sekarang itu saingannya lebih banyak ya, karena semakin modern dan alat-alat semakin canggih. Kita kalau ketinggalan saja itu bisa persaingannya kalah ya. Karena alat yang lebih canggih itu ya pasti kualitasnya akan jauh lebih baik lagi, bahannya kan, dan tentunya akan cepat dalam pembuatan jersey ya tersebut. Oke. Lalu kita ke strategi yang akan saya digunakan untuk membangun usaha ini ya. Pertama, ada riset tentang target pasar dan strategi pemasaran produk ya. Untuk risetnya sendiri saya akan melakukan observasi atau survei ke lapangannya. Banyak sekali teman-teman atau kenalan pelatih yang saya dekati itu kan, lalu mereka tawarkan apa yang mereka inginkan dari tim jersey tersebut ya, dari kualitasnya mungkin, dari bahannya, dari kenyamanannya, dari apa kita observasi, lalu kita jadikan itu sebagai apa yang kita punya gitu. Jadi konsumen tertarik dengan hal itu. Oke, yang kedua ada target pemasaran ya. Target pemasaran sendiri itu pertama dari lingkungan yang kita kenal dulu ya. Kenal dulu teman-teman pelatih, teman-teman olahraga kita kenalin ke mereka usaha kita. Lalu kalau mereka suka, mereka akan rekomendasikan ke teman-temannya. Oke. Yang ketiga ada strategi marketing dan promosi. Strateginya bisa saya lakukan dengan media sosial ya, media sosial sebagai salah satu, lalu juga bisa menggunakan rekomendasi dari teman-teman ya. Untuk membuka layanan pesan online, di sini kita juga akan membuka layanan pesan online ya. Dengan membuka layanan pesan online kita mampu menarik konsumen dari banyak kalangan ya, nggak dari dekat daerah doang ya, nggak dekat daerah saja, tapi bisa dari berbagai kalangan, dari wilayah lain atau daerah lain itu bisa, karena kita membuka layanan pesan online dan itu lebih efisien ya. Jadi nggak usah datang ke
tempat kita bisa pesan langsung dari jauh atau dari online. Nah, yang terakhir ada sekali mengadakan diskon ya. Dengan adanya diskon dengan usaha ini konsumen akan lebih tertarik pada usaha kita karena usaha kita baru dirintis dan usaha ini belum terkenal. Dengan adanya diskon bisa menarik banyak konsumen untuk datang dan memakai jasa usaha kita, seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya presentasikan dari wirausaha yang akan saya jalankan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.